penasaran lah, apa benar sih Tuhan bisa menyembuhkan? Kalau memang Tuhan bisa menyembuhkan itu benar-benar, saya akan tanggalkan jilbab ini. Saya akan apa namanya mengimani benar bahwa Yesus itu ada gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan saya bisa sembuh, saya bisa lagi untuk beraktivitas lagi. Saya akhirnya datanglah saya ke suatu tempat di daerah Bekasi. Saya ketemu sama Pak Gembala namanya Pak Miarso waktu itu kan, Gereja Tiasi. Saya sering sharing. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana dia sakit dan penyakitnya itu parah. Akhirnya ia lalu kemudian sholat tahajud meminta kesembuhan, tapi justru yang datang memberi solusi, memberi kesembuhan adalah Yesus. Akhirnya dia tinggalkan Islam dan melepaskan jilbabnya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan videonya bersama berikut ini. Perkenalkan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Teni Indriati. Saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya adalah 6 bersaudara dan saya kebetulan yang nomor 6 anak bungsu. Dan saya ini latar belakang dari Muslim. Dan orang tua saya, bapak dan ibu saya, orang biasa-biasa aja. Dan saya adalah, dulu itu, saya adalah seorang Muslim. Saya sekolah dari SD, teman-teman di sekitar saya dulu di kampung itu, mereka sekolahnya di SD, cuman saya sendirian yang sekolah di madrasah. Karena waktu itu saya kepingin belajar mengaji Al-Quran seperti apa gitu. Karena di sekitar tempat saya itu tak ada orang yang mau sekolah di madrasah tersebut karena satu mungkin biayanya, yang keduanya waktunya juga terkuras untuk belajar agama seperti itu. Nah, kebetulan saya dulu waktu di madrasah, saya selalu mendapatkan juara kelas dan saya juga selalu rajin untuk mengaji. Sampai saya tamat MI aja saya sudah bisa khatam Quran 1 kali. Dan dari situ di SMP pun saya berusaha untuk mengaji terus dan mengaji sampai saya, puji Tuhan itu, saya bisa khatam sampai 3 kali. Dan saya dari tamat SMA waktu itu karena saya nggak tahu saya mau kemana, saya berusaha, kebetulan di tempat saya nggak jauh dari rumah orang tua saya itu, apa namanya, itu diadakan sebuah pengajian untuk anak-anak, mengajar ngaji, dan di situ oleh salah satu orang di situ yang orang terpandang itu, eh, Ibu Haji, almarhum Ibu Haji Gofur itu, Bapak, keluarga Bapak Suwandi itu, saya disuruh untuk ikut membantu mengajar anak-anak ngaji. Dan saya mengajar ngaji di situ hampir 1 tahun lebih lah, sampai ibaratnya menghatamkan anak-anak juga kayak gitu. Nah, sambil berjalannya waktu, karena saya nggak mungkin kan di kampung terus, saya berusaha untuk merantau waktu itu ke Bandung ikut kakak saya. Dan kebetulan dari 6 bersaudara ini hanya saya yang ibaratnya mau merantau lah kayak gitu. Kalau untuk yang lainnya saudara saya nggak ada yang merantau. Dan orang tua saya itu juga dia nggak mengajarkan yang namanya kita mau belajar ngaji, mau enggak, itu terserah kayak gitu kan. Tapi saya waktu itu kepingin belajar bagaimana sih supaya saya itu menjadi orang yang baik, menjadi suri toladan buat agama seperti itu. Dan saya juga waktu itu juga ya berjilbab terus lah, keluar kemanapun saya selalu menutup aurat. Hingga pada akhirnya sambil berjalannya waktu saya kerja, tapi mungkin karena apa namanya, saya mungkin karena waktu baru pertama kali merantau ke Jakarta sama ke Bandung itu, orang tua itu nyuruh saya pulang. Dan di saat saya pulang itu nggak taunya itu orang tua itu menjodohkan saya sama saudara yang ada di Lampung waktu itu. Dan saya nggak ada yang namanya kenal ataupun apa itu, nggak ada itu. Akhirnya di tahun 2000 itulah saya menikah. 2001, 27 Februari 2001 saya dikaruniai anak satu, perempuan. Tapi karena saya itu menikah itu, yang nggak suka itu ibu mertua saya yang ibaratnya itu keponakan mama saya sendiri itu.
Saat saya hamil waktu itu saya ngikut ke Lampung, tapi perlakuan dari mertua saya itu kurang bagus lah ke saya. Tapi saya nggak ambil hati, nggak ambil pusing. Dan waktu itu suami saya itu masih kuliah di Universitas Mahalayati Lampung. Sambil berjalannya waktu, perjalanan pernikahan saya itu saya hamil dan apa namanya mertua saya yang perempuan itu nggak suka. Jadi setiap apa yang saya kerjakan dia selalu ulangi lagi, baik nyuci piring, nyuci baju, apapun punya suami saya itu lagi. Tapi nggak, saya perlakuan itu jahatnya dianya itu sampai saya suruh gugurin, suruh apa, saya nggak ambil pusing. Dan saya juga nggak pernah yang namanya cerita ke orang tua tentang bagaimana keadaan saya di Lampung itu. Di usia kehamilan mau 7 bulan saya pulang ke Kebumen. Saya pulang sendirian, waktu itu nggak dianterin sama suami. Dan sampai saya melahirkan itu, waktu itu belum ada yang namanya telepon kan, masih pakai telegram. Saya ngasih telegram pun itu nggak dibalas, nggak apa. Dan anak usia 40 hari itulah suami saya itu baru tahu kalau saya sudah melahirkan, dan dia datang. Dan akhirnya dia datang sama bapaknya melihat anaknya. Karena itu dia di Jawa waktu itu 2 minggu ngajak saya ke Lampung. Tapi ternyata ketika saya di Lampung itu, waktu itu pertama kali di banjir Jakarta itu, saya nyampe di Lampung itu diantarin sama mama saya itu, yang bikin sakit hati sama mama saya itu keponakan mama saya sendiri itu nggak mau salaman sama mama saya itu. Dia bilang sedetik sepengawai di apa dikubur dalam-dalam saya nggak akan salaman sama kamu, Lek. Kayak gitu lah, disitulah mama saya sakit hati dan dia baru tahu tentang perlakuan nggak bagusnya dia ke saya itu pun dari para tetangga. Nah, akhirnya saya di Lampung nggak lama, saya pulang dan mulailah terjadi apa namanya ya, nggak adanya vis komunikasi lah. Nggak ada vis komunikasi sama sekali di usia anak umur 8 bulan dari Lampung meminta saya untuk ngurus perceraian. Padahal kalau saya itu sih nggak kepengen lah yang namanya cerai gitu kan. Karena apa namanya ya, kasihan anak kayak gitu kan. Tapi karena orang tua saya juga nyuruh cerai, orang tua sana nyuruh cerai, akhirnya di anak usia 8 bulan kami cerai. Dan dengan berjalannya waktu, karena waktu itu kan bapak saya masih punya usaha lah, apa namanya, batu kapur yang dikirim ke toko besi. Di situ saya punya apa namanya untuk menghibur diri saya karena habis pisah sama anak, sama suami maksudnya. Di usia anak umur mau masuk TK, saya meminta izin sama orang tua untuk merantau. Saya merantau menjadi TKI di Taiwan 2003. 2003, 2007 sampai 2010. Nah, ketika saya di Taiwan itulah saya itu ketemu sama teman saya itu orang Filipina. Dia melihat diri saya katanya sering kosong kayak gitu kan. Nah, dia sering bilang ke saya, "Kamu Muslim?" "Iya," saya bilang gitu. "Kenapa pikiran kamu kosong?" "Oh, saya habis berpisah." Waktu itu saya begitu kan. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, apa namanya, saya itu pas di tahun ketiga saya di Taiwan itu, saya itu mengenal teman lah, teman laki-laki kan. Dan saya nggak ada keniatan waktu itu untuk yang namanya berumah tangga lagi itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dan saya pulang di 2010, awal dua, awal 2010 sekitar bulan Maret, saya pulang saya pulang ke Indonesia itu, si teman laki-laki saya ini nggak taunya dianya itu udah nyuruh orang tuanya itu untuk melamar saya. Dianya kan orang Tegal kan. Nah, saya baru 1 bulan di rumah. Rencananya saya waktu itu mau kembali lagi ke Taiwan, nggak taunya si cowok itu menyusul dan ngajak saya nikah lagi. Dan waktu pertama saya udah apa namanya, dalam hati saya itu kayak belum srek lah, karena ibaratnya saya kenal waktu itu kan cuma lewat handphone gitu kan. 6 bulan perjalanan pernikahan saya sama dianya waktu itu kerja sebagai kerja di kapal, ikut kapal tongkang pelayaran. 6 bulan dianya nganggur di tempat saya pun yang menghidupi suami waktu itu. Dan apa namanya, di usia pernikahan 6 bulan itu saya mulai
hamil anak yang kedua, hamil 2 minggu, suami saya memohon izin kepada saya itu dia akan berangkat lagi ke Taiwan gitu kan. Dan saya izinin dan yang ngurus segala sesuatu dulu dia mau berangkat ke Taiwan lagi juga saya. 2 minggu saya lagi hamil, usia kandungan 2 minggu, suami saya berangkat ke Taiwan dan 1 bulan di sana kami komunikasi lancar sama suami. Tapi di bulan kedua suami saya di sana itu ternyata dia kalau ngirim uang nggak lewat saya, tapi lewat ke mama saya. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2010 itu kasih 1.200.000 dan selebihnya kemana saya pun nggak tahu. Di bulan ketiga ketika itu saya dengar suami saya itu yang dianya kerja di pelayaran ikut kapal tongkang, ternyata dia kasih kabar ke saya, dia itu kabur dari itu menjadi orang ilegal karena dia kepingin gajinya itu gede lah kayak gitu kan, sesuai dengan kayak orang-orang yang di Taiwan sana. Nah, sewaktu dianya mau ketangkap polisi, dia bingung, dia di penjara di bawah tanah. Waktu itu dia ngabarin saya, bagaimana nih jalan keluarnya supaya saya bisa keluar dari sini. Karena saya nggak punya uang waktu itu kan, saya nyuruh kakak ipar saya yang dianya kerja di Korem Banyumas Purwokerto itu untuk menemani saya ketemu sama keluarga suami saya di Tegal supaya ngasih tahu bahwasanya anaknya itu kabur di sana gitu kan, dan dia perlu bantuan buat menebus supaya keluar dari penjara bawah tanah itu. Akan tetapi pemikiran dari keluarganya sana itu dikira saya itu mau ngeret uangnya kayak gitu kan, karena ternyata selama ini suami saya kerja itu uangnya itu yang megang itu adiknya seperti itu, bahkan dia dibeli tanah beli apa itu pun atas nama adiknya seperti itu. Nah, ketika usia kandungan saya 3 bulan itu saya tiba-tiba dapat kabar dari dari Tegal bahwasanya suami saya itu mengajukan perceraian. Nah, anak belum lahir waktu itu kami terjadi perceraian seperti itu. Nah, maka dari itu ketika itu karena kan sama pengadilan itu nggak diizinin untuk perceraian karena saya lagi hamil, akhirnya nunggu sampai anak itu lahir. Bahkan hanya satu alasannya itu saya mengasih tahu untuk menebus suami saya waktu itu yang dianya ditangkap polisi Taiwan karena dianya ilegal harus nebus 10 juta, tapi dikiranya itu untuk pribadi saya. Ibaratnya dikasih hingga tapi berpikiran negatif ke saya gitu, dan hingga pada akhirnya mereka menyuruh kami untuk bercerai seperti itu. Nah, di usia anak lahir 2011, 17 Juli 2011 itu 45 hari anak usia anak itu perceraian itu terjadi. Nah, dari situ saya goncang, jiwa saya goncang. Akan tetapi yang kadangkala bagi saya itu keluarga saya itu baik orang tua ataupun saudara itu saya itu senengnya kalau saya kerja, saya punya uang, mereka baik. Tapi manakala saya nggak kerja, saya nggak ada uang, nggak apa, mereka itu kayak acuh ataupun apa. Apalagi kalau ada laki-laki yang suka ke saya itu, saya seperti dimanfaatkan seperti itu. Itulah kesedihan saya. Sewaktu itu ibaratnya saya aja udah mengalami perceraian waktu itu kan anak usia 8 bulan sampai saya 9 tahun menjada, dilalah ketemu lagi jodoh, usianya pun nggak lama saya cerai. Akan tetapi yang sampai saat ini kadang-kadang saya sedihkan itu dari saudara saya, dari orang tua saya, terkadang mereka itu nggak ada rasa kasihan ke saya. Dan jujur saya kerja dari tamat SMA sampai detik kemarin itu, saya nggak pernah memikirkan yang namanya masa depan ataupun apa. Saya punya seberapa pun, saya kasihkan ke orang tua. Dan apabila ada saudara yang butuh bantuan, kakak-kakak saya pun saya bantu. Akan tetapi manakala di saat saya sedang dalam kesengsaraan, tidak satu pun yang namanya saudara itu bantu. Alhamdulillahnya saya waktu itu bapak saya masih hidup kan. Jadi
dia selalu ini, dan bapak saya masih usaha, batu kapurnya masih lancar waktu itu, jadi beliau masih terus membantu untuk membelikan susu untuk anak saya kan. Nah, hingga berjalannya waktu, saya menjanda itu, ya namanya orang lah, namanya janda itu kan banyaklah orang itu suka kan kayak gitu kan. Nah, kebetulan baik yang ibaratnya bujang ataupun orang yang beristri kayak gitu. Nah, akan tetapi mereka itu hanya suka apa namanya ya, hanya suka uang saya, dan juga ibaratnya hanya untuk mencari kepuasan nafsu sesaat seperti itu. Nah, dari situlah saya sedikit-sedikit, ayo kita nikah siri, ayo kita ini seperti itu kan. Nah, sedangkan saya melihat dari segi agama yang lain, agama Nasrani lah, yang saya tahu itu kan, saya tahunya agama Kristen itu, Nasrani itu kok dianya itu nggak ada yang namanya perceraian seperti itu. Nah, dari situlah, anak usia 2 bulan, akhirnya saya berjalan, 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 mencari mana sih kebenaran yang ada tentang Tuhan itu, kenapa, apa namanya, kita kok mudah sekali untuk perceraian seperti itu kan. Dan di Muslim itu, saya memang ibadah saya rajin. Saya sering meminta, memohon tengah malam, saya sholat tahajud, saya sholat hajat, bahkan ada salah satu, apa, sesepuh yang ibaratnya dipercaya di keluarga saya itu kan, namanya Pak Nel, dia selalu membimbing saya, kamu nggak usah putus asa, kamu sholat terus ke Allah, kamu berdoa ya, kamu hajat pagi begini doanya, kamu tahajud begini doanya, kamu istikharah begini doanya, seperti itu kan. Itu pun saya lakuin, saya disuruh puasa, segala sesuatu pun aku puasa, aku jalani segala apa yang menjadi omongan orang gitu kan. Sampai saya di Jakarta pun, di dalam tas saya selalu nggak ketinggalan dari mukena. Di mana saatnya sholat, walaupun saya berhenti di stasiun dimanapun, saya selalu sholat, selalu mohon sama Allah itu supaya apa namanya, eh, kesulitan saya ini Allah itu meringankan lah kayak gitu. Nah, sambil berjalannya waktu, saya mulai, apa namanya, saya sholat, 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 tapi saya kadang kala rasa putus asa gitu. Kenapa saya rasa putus asa? Kenapa sih saya sudah sholat? Eh, apa cara orang Jawa bilang, wis jengkang jengking kesel kok orang anak Gusti Allah kok dan orang tahu yang ngijabah. Nah, di situ saya kadang kala frustasi seperti itu. Nah, dari kefrustasian saya itu, tapi saya tetap aja, saya nggak mau, oh ya kalau saya nggak sholat, saya berdosa. Nah, apalagi, apa namanya, saya punya beban anak yang masih bayi dan masih kecil waktu itu kan, yang gede. Saya berjalan dari satu tempat ke tempat, belajar. Waktu itu, dari satu gereja ke gereja, ketemulah saya kadang-kala kan salah satu gembala, dari satu gembala ke gembala seperti itu kan. Nah, saat itu apa namanya, saya itu kan dari dulu itu kerja itu kan senangnya itu, menjaga dan merawat orang tua lansia seperti itu, dan kebetulan saya di Jakarta, di Taiwan waktu itu pun saya sampai finish kontrak lah. Dan puji Tuhan pula ketika saya kerja di Jakarta pun saya ngurus lansia, alhamdulillah juga sampai finish. Dan kebanyakan yang waktu itu saya rawat itu kan kebanyakan Cina Manado, juga, apa namanya, orang Cina luar. Dan saya, karena setiap kali saya ditanya gaji, memang saya nggak pernah mau ngomong lah. Kalau saya ditanya, Sus minta gaji berapa, saya bilang terserah ibu sama bapak mau gaji saya berapa. Lihat saja saya, pekerjaan saya seperti bagaimana, seperti itu. Jadi berjalannya waktu, saya kerja dan kerja, namanya jaga lansia kan, kadang-kala ada yang stroke, kadang-kala ada yang masih sehat, kadang-kala ada yang nakal, kadang yang itu, dan saya itu sampai gigi saya yang ini kanan kiri ini habis itu, waktu itu terakhir saya kerja jaga lansia itu di daerah Pantai Mutiara. Waktu itu kalau nggak salah rumahnya bersebelahan dengan rumah Pak Ahok waktu itu kan, di Pantai Mutiara Pluit. Itu akongnya itu luar biasa nakal lah gitu kan. Nah, makanya yang suster-suster yang jaga itu nggak ada sama sekali yang apa namanya, yang betah di situ, karena
Kalau siang untuk tidur, kalau malam dia nggak mau tidur. Segala apa dia bangun, dan kalau marah itu nonjok sampai gigi saya habis ditonjok sama dianya. Tapi saya nggak ada rasa marah ataupun apa, dan anaknya ya maafin ya sus, sabar ya sus, hanya seperti itu. Tapi ya ya udahlah, mungkin udah resiko saya. Karena apa? Karena saya kerja itu kan bukan saya mencari uang banyak ataupun apa. Saya berpikirnya itu untuk ibadah. Ibadah selama saya masih hidup, bagaimana itu saya menjaga orang tua, itu seperti saya menjaga orang tua sendiri. Nah, karena mungkin saya sering angkat berat, kadangkala pasiennya itu lebih dari itu. 2015 itu saya mulai yang namanya kena penjepitan saraf tulang belakang kan. Eh, dan waktu itu saya juga pernah terkena juga waktu di Taiwan itu juga seperti itu, penjempitan saraf tulang hingga saya nggak bisa jalan. Itu pun apa namanya, sampai menjarahnya itu ke kaki. Jadi punggung saya yang sakit, akan tetapi merambahnya itu ke kaki. 2015 saya itu di Jakarta itu, pas waktu itu saya terakhir merawat Omah Eti eh, di Taman Anggrek, apartemen Taman Anggrek. Waktu itu Omah itu sampai meninggal, saya sendirian sama satu ART, anak-anaknya kebetulan waktu itu berada di luar negeri semua. Saya dipasrai karena ya karena saya orang Muslim, dianya orang Kristen, saya tahunya ya saya bacain Yasin waktu itu kan. Saya bacakan Yasin, omahnya itu beratnya itu 80 kilo kalau nggak salah waktu itu kan. Saya angkat sendirian, saya ini sendirian, dibantu sama ART waktu itu kan, sama mbaknya kan satu, sampai omah itu meninggal pun cuma kami berdua yang apa namanya, yang mengurusi sampai ada di rumah duka Darmais waktu itu. 2 hari anak-anaknya baru pada datang semua ke Jakarta. Nah, karena bagi saya itu saya kerja, saya nggak mau milik segala sesuatu apapun, apalagi saya udah menganggap omah itu seperti orang tua saya sendiri. Dan ketika omah itu meninggal eh, awal 2015 itu, Februari kalau nggak salah itu, waktu itu kan saya mendengarkan apa namanya, pujian, terus kerukunan orang Kristen itu begitu rukun, begitu sukacitanya mereka, dan mereka itu saling kasih lah. Walaupun saya waktu itu orang banyak banget, saya seminggu nungguin jenazah di Darmais itu sendirian, hanya saya sendiri yang pakai jilbab, saya sendiri yang ngurusin segala sesuatunya. Apa orang tutup peti, saya apa namanya, sholat jenazah buat si omah itu. Sampai salah satulah dia bilang, sus makasih banyak ya udah merawat omah sampai 4 tahun. Oh ya, seperti itu kan. Nah, hingga pada akhirnya sebulan Mei 2015 itu, karena mungkin namanya kita itu sering angkat berat, saya sendiri nggak pernah namanya makan vitamin ataupun buah itu. Tiba-tiba itu suatu hari itu saya pulang ke kontrakan, saya mencari kerja, dan saya kerja nyuci nyetrika di daerah Pulau Gebang waktu itu. Tiba-tiba itu kaki saya itu kesemutan, kaki saya kebas, tak bisa digerakin sama sekali. Nah, waktu itu saya udah berusaha bagaimana sih saya, aduh kalau saya sakit saya harus bagaimana, saya seperti itu kan. Dan jiwa saya itu, walaupun saya sakit, walaupun saya nggak pernah tolong-tolong sama saudara, sama orang tua, apalagi sama anak. Kesakitan saya itu saya sendiri di kontrakan itu. Dan puji Tuhan, saya itu karena saya di lingkungan kontrakan itu, saya ngontrak di situ selama 5 tahun. Waktu itu saya nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada apa sama tetangga, sama orang. Walaupun kontrakannya cuma ukuran 2 kali 3, kamar mandinya di luar. Waktu itu saya kalau keluar dari kamar mandi, kalau salah satu yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, kakak kandung saya sendiri, namanya Mbak Wiji kan, sama Mas Yo itu, uh, kalau nggak ada dia, saya merangkak sampai ke apa namanya, ke kamar mandi, karena kamar mandinya di luar kan. Nah, singkat cerita, kebetulan waktu itu anaknya Omah yang kemarin meninggal itu, saya apa namanya,
saya rawat sampai meninggal itu namanya Bu Agnes. Eh, dia menyuruh supirnya untuk jemput saya diberobatin waktu itu di Siloam Semanggi. Selama 3 bulan itu saya berbaring sendirian di Siloam Semanggi, dan waktu itu saya juga masih punya sedikit tabungan, dan anak-anak omah itu juga dari nggak tahu dari siapapun orang, mereka mengobatin saya. Dan ketika itu saya di Siloam Semanggi itu 2015 itu apa namanya, dokter bilang ini saraf penjepitan tulangnya itu udah ke kaki Bu, kayak gitu ke saya kan, ini udah menjadi kanker seperti itu kan, kanker tulang kayak gitu, karena kaki kiri yang saya itu menghitam. Nah, saya bilang, ya tuh, ya Allah, kalau saya sampai meninggal di usia muda, bagaimana anak-anak saya itu seperti itu. Nah, ketika ketika itu dokter dari Siloam itu saya dibikinin seperti kayak penggalangan itu, surat miskin itu sama keluarganya Omah itu kan, sama Bu Agnes, sama Bu Juwita, sama yang lainnya, sama Pak Antonius itu, puji Tuhan saya disuruh untuk kemo, saya menjalani kemo waktu itu 8 kali, tapi tetap aja enggak itu. Nah, di saat kemo yang ke-8 itulah, saya kan nggak pernah pulang, orang tua saya, saudara saya itu taunya saya ada di Palembang. Padahal waktu itu saya sedang berobat, bagaimana saya sembuh. Saya nggak mau ngasih tahu ke siapapun orang kalau saya itu sakit. Seperti itu. 8 bulan saya mengalami apa namanya, kesakitan itu sendiri, dan saat itu pula ketika kemo yang ke-8 itu, ketika saya habis sholat tahajud, saya memohon, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, saya nggak mau mati, kasihan anakku kalau aku mati. Tapi apa, ketika saya baru so, habis sholat malam itu, saya tidur, baru apa namanya pulang kemo itu kan, saya tidur di jam 3 pagi itu, saya mendengar ada seseorang yang bilang, nak, kamu harus bangkit nak, kamu pasti sembuh. Cari Gua Maria nak, di sekitarmu, di daerah Purwokerto ada Gua Maria nak, masuklah kamu ke sana. Apa namanya, kamu ambil air itu di jam 12 malam gitu kan. Dan percikan air itu seperti itu kan. Nah, orang itu memakai baju putih, seorang laki-laki, orangnya wajahnya ganteng, dan habis itu dia itu, saya merasa itu kayak punggung punggung dan itunya saya itu diituin seperti kayak apa namanya ya, kayak tongkat gitu ya, apa ya, pokoknya kayak kayu, saya merasa kayak kayu diituin 3 kali. Dia bilang, kamu sembuh nak, kamu sembuh, kasihan anak-anakmu, seperti itu kan. Saya ngeliat, saya bangun, saya bilang subhanallah, ya Allah, pertanda apa ini, kenapa saya harus ke sana, seperti itu kan. Nah, akhirnya karena saya itu apa namanya, karena saya penasaran waktu itu kan, akhirnya pas selesai kamu 8 itulah, saya pulang, saya naik kereta api, saya turun di Purwokerto, saya tanya ke sopir taksinya itu, Pak, apa ada yang namanya Gua Maria di sini gitu kan. Walaupun saya orang Kebumen ya, padahal saya saya juga jarang yang namanya ke Purwokerto kan. Itu, oh iya Mbak, ada itu di sana di daerah apa namanya ya waktu itu ya, Sokaraja ke sana lah Pak, yang mau masuk ke Banyumas gitu ya. Nah, saya masuklah ke sana, di sana lagi banyak orang berdoa, dan saya ketemu salah satu penjaga doa waktu itu kan. Dan ketika saya masuk di situ, saya karena kaki saya waktu itu masih sakit, saya kadang-kala berhenti sebentar seperti itu kan. Dan yang namanya kaki itu udah menghitam semuanya kan, bahkan punggung saya mau diituin pun saya sakit dah. Kebetulan ketika saya udah apa namanya, eh, ngambil air tetesan di Gua Maria tersebut, salah satu jemaat di situ waktu itu lagi ada doa, dia bilang ke saya, kamu percaya nggak kalau Yesus itu ada? Kalau kamu percaya, kamu sembuh. Ya karena diri saya kepingin sembuh, saya bilang saya percaya. Saya yakin saya bisa sembuh seperti itu kan. Nah, akhirnya saya ngikutin apa kata orang itu waktu itu kan. Orang-orang Katolik waktu itu kan yang lagi pada berdoa di situ kan. Saya ngikutin dianya, puji Tuhan 3 kali saya itu, saya merasakan kaki saya itu bisa digerakkan kembali, dan kebas itu lama-lama itu apa namanya, berkurang. Dari situ
saya, loh kok ternyata orang itu ngomong Yesus itu bisa menyembuhkan, ternyata benar ya. Nah, eh, dengan berjalannya waktu, walaupun walaupun apa namanya ya, walaupun saya itu nggak diinin, eh, orang itu nggak menginjilin saya, tapi saya belum percaya Pak, Bu. Saya nggak percaya, masa iya sih Tuhan bisa menyembuhkan, enggak sih, saya kan orangnya selalunya apa namanya, penasaran lah, apa benar sih Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau memang Tuhan bisa menyembuhkan itu benar-benar, saya akan tanggalkan jilbab ini, saya akan apa namanya, mengimani benar bahwa Yesus itu ada gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan saya bisa sembuh, saya bisa lagi untuk beraktivitas lagi. Saya akhirnya datanglah saya ke suatu tempat di daerah Bekasi. Saya ketemu sama Pak Gembala, namanya Pak Miarso waktu itu kan, Gereja Tiasi. Saya sering sharing, saya sering tanya juga, eh, belum lagi kadang-kala waktu itu, saya pikir itu orang Kristen yang nggak pernah yang namanya perceraian itu kan agama Katolik kan. Nah, sepengetahuan diri saya sendiri gitu kan, karena kan saya nggak tahu yang sejatinya Kristen seperti apa. Saya waktu itu masuklah saya ke katedral. Dari habis itu, habis sholat Jumat, saya ikut Jumatan di Istiqlal. Saya masuk ke katedral, menyeberang, sampai saya ditanyain, dok kamu habis Jumatan kok kamu ke katedral gitu kan, oleh salah satu orang kan. Tapi saya pun nggak ngomong nggak apa. Saya sharing di situ, sama waktu itu kalau nggak salah namanya Romo Mariamah sama Romo Hani kan. Saya dikasih tahu, bahkan saya disuruh ikut belajar. Waktu itu kan saya sempat ikut belajar 6 bulan di katedral, tapi karena sulitnya di Katolik itu, saya ngikutin, kok susah banget sih orang Kristen sih, harus ada seperti ini gitu kan. Nah, di 2016, 1 tahun saya sudah mulai, walaupun saya masih sholat, tapi saya betul-betul belum menerima Yesus sepenuh hati. Itu belum pernah sama sekali. Nah, hingga pada akhirnya, 2000 2017 saya dikenalin sama kakak saya itu, seorang tentara ya, katanya kenalan gitu kan, nggak taunya kami sampai pernah, waktu itu saya bilang saya nggak mau lah yang namanya untuk apa namanya, untuk menikah lagi, saya sudah trauma, nanti saya yang ada hanya disakitin saja kayak gitu kan. Nah, 1 tahun saya mengenal dia di 2017 itu, mungkin karena apa namanya ya, Tuhan itu menguji, eh, Allah itu menguji saya kembali lah ya, bahwa 2017 di bulan Oktober saya itu sakit kembali. Saraf penjepitan saya itu, saya nggak jalan selama 2 minggu. Saya di rumah sakit Margono, dan teman kakak saya itu pula yang tentara itu, dia yang ngopeni saya sampai, ada salah satu tokoh mahkota Purwokerto itu mengasih tahu ke saya, Mbak percaya Yesus enggak? Kok ini orang kayak waktu di Jakarta ya, tanyanya percaya Yesus apa enggak gitu. Nah, saya bilang saya percaya. Memangnya kenapa Pak? Karena saya masuk di Gua Maria, saya sembuh Pak. Saya bilang gitu kan. Eh, Tokoh mahkota itu bilang ke saya itu, kokonya itu, carilah kamu tukang urut di Purbalingga. Mungkin beliau sekarang sudah meninggal, ini alamatnya, datanglah kamu ke sana gitu kan. Karena saya kepingin sembuh kan. Kebetulan orangnya itu jadi Islam iya, Kristen iyalah, seperti itu kan, dia cara mengobatinya seperti itu kan. Karena waktu itu saya bilangnya kenal itu dari, koko yang pemilik toko mahkota, jadi dia mengobatinya itu secara Kristen gitu kan. Dia menyebut, apa namanya, dengan darah Yesus sembuh, dengan darah Yesus sembuh, dan saya dipijitin itu kayak dicubit-cubit seperti itu kan. Waktu itu saya juga udah nggak bisa jalan kembali, waktu itu kan 2017 itu, eh, puji Tuhan pula 5 kali saya diurut di situ sama, eh, itu tukang urutnya itu di daerah Purbalingga itu, saya sembuh. Dan dari situ itu saya mulailah meyakini, oh iya ya, ternyata kok orang Kristen ngomong Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan dari segala dokter, ternyata benar. Tapi apa iya ya? Tapi kenapa saya masih masih kesusahan seperti ini gitu kan? Saya sampai setiap kali saya kesusahan, setiap kali saya mengalami apa, saudara saya, apalagi saudara ataupun orang tua saya, apalagi kalau saya lagi nggak ada uang, mereka itu nggak ada yang peduli, apalagi kalau saya sakit gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya di 2018
2018 awal saya kenal sama suami saya yang sekarang ini, ya orang Purwokerto. Waktu itu saya kenal sama Mas Tobing namanya kan. Eh, Beliau itu dinas di Purbalingga, polisi kan. Nah, kami tadinya cuma apa namanya bersahabat, hanya bersahabat saja kan, sampai kita ketemu ngobrol apa, dia ngenalin dengan sepupunya itu kan. Nah, dengan sepupunya itu dia juga duda, punya anak satu, dan kepikir saya itu kan waktu itu, lah kalau memang Allah itu menghendaki saya untuk apa namanya untuk menikah lagi, ya apa boleh dikata lah, saya mau mencoba seperti itu kan. Nah, hingga pada akhirnya eh, saya mengenal suami suami saya itu yang sekarang ini nih, saya nggak ada yang namanya pacaran, nggak apapun pula. 2 bulan saya mengenal, kami menikah, dan dia nggak punya apa-apa. Saya semua yang apa namanya, saya semuanya pokoknya lah yang membiayai segala sesuatunya apa kan. Nah, karena suami saya waktu itu dia nggak kerja, dia juga orang kampung, dia nggak pernah yang namanya mengenal kota Jakarta itu belum pernah. Karena dia menikah dengan saya itu, dianya itu apa namanya baru tahu ya lah, menginjakkan kaki yang namanya Jakarta lah, seperti itu kan. Di bulan April kami menikah waktu itu, dan suami saya, karena saya waktu itu saya masih kerja di Jakarta itu, kadangkala saya ikut di bus Limbersa, kadangkala nggak pastilah, kadangkala ikut di apa namanya eh, bus Mandala waktu itu kan, yang sering saya ikut di Limbersa, Tanjung Priok, bukan Tanjung Priok, Rawamangun, Palembang waktu itu kan. Saya ikut ngondektori apa, kerja segala sesuatu apa yang bagi saya yang penting, saya kerja halal seperti itu untuk ngurusin anak saya dan ngasih ke orang tua saya. Dan kebetulan waktu itu di 2017 itu 13 Juli itu kan bapak saya dipanggil Tuhan dan beliau meninggal gitu kan. Dan ketika bapak saya mau meninggal pun, saya seperti ada bisikan, pulanglah nak, bapakmu butuh kamu, hanya kamu yang bisa merawat bapakmu. Nah, kenapa bisikan itu seperti orang yang pertama kali ketika saya itu ada di Siloam itu kan. Saya nggak tahu siapa itu, saya pulang, saya pun apa ya merawat orang tua lah sampai beliau meninggal, dan segala sesuatunya apa puji Tuhan pula saya bisa mencukupi sampai Bapak sampai selesai tahlil dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun sampai 3 tahun, puji Tuhan saya bisa apa namanya bisa membikikan dengan tahlilan selamatan karena Muslim kan. Dan juga dari sekian banyak anak, 6 anak, hanya saya sendiri yang rajin untuk ziarah kubur. Kalau saya nggak ziarah, rumput itu udah tinggi 1 pinggang. Bahkan saya kepikiran juga di sini nih, 2 bulan saya nggak di sini, siapa ya Tuhan yang ngurusin makam bapak saya seperti itu kan. Tapi ya saya ya semoga aja ada orang baik lah yang mau mencabuti rumput-rumputnya itu gitu kan. Dan ketika saya menikah sama suami saya ini, karena suami saya namanya orang nggak pernah apa namanya namanya menginjakkan kaki di Jakarta, baru waktu itu pengantin barulah saya ajak ke Jakarta. 2 minggu di Jakarta dia nggak betah karena kebiasaan dia di Purwokerto hanya ngalor ngidul, kadang-kala juga cuma kesana kemari, dan dia juga nggak pernah lah yang namanya kerja kasar ataupun apa namanya ya dianya itu panasnya hidup di Jakarta gitu kan. Nah, dia meminta saya izin pulang, dan karena saya waktu itu kepingin rumah tangga yang baik lah, saya mengalah 2 minggu sekali, 1 bulan ataupun seminggu saya pulang. Ketika saya pulang itu pas eh, menginjak usia perkawinan saya 4 bulan, saya hamil, hamil anaknya itu, anak ketiga saya itu dari suami ketiga itu. Saya hamil karena waktu itu mama saya sakit, saya ketika saya menikah sama suami saya ini, saya sudah mulai waktu itu ikut pelayanan-pelayanan sama Bapak Pendeta waktu itu dari Advent kan. Dan
kebetulan karena apa namanya ya yang waktu itu yang pertama kali sering itu ya dari Advent sama dari katedral lah seperti itu kan. Saya mulai belajar belajar dan waktu itu saya terus terang aja hati saya itu ketika saya menyebut nama Yesus, saya merasa ada kedamaian. Dan kenapa ketika saya sholat, ketika saya itu yang ada saya itu kemerungsung hatinya. Kemerungsungnya kadangkala mungkin ya karena kemerungsungnya itu karena kan saya harus untuk ini, untuk itu dipojokkan sana sini sama saudara, sama keluarga karena segala sesuatu apa orang tua, anak semua saya yang menanggung. Bahkan dari listrik, mama saya waktu itu karena ditinggal bapak kan nggak ada yang ngituin, semuanya dari saya karena waktu itu saya yang kerja ya cuma saya sendirilah yang itulah. Ada kakak saya yang di Jakarta itu yang suka membantu itu pun hanya 1 bulan paling banyak itu 400.000 sebulan, yang lainnya kakak-kakak saya ya cuma kalau ada dia datang dia kasih paling banyak 100.000 atau berapa, itu pun nggak ibaratnya nggak setiap minggu ataupun setiap hari, itu nggak paling ya seminggu berapa sebulan berapa kali lah seperti itu. Nah, tapi saya nggak pernah yang namanya iri sama saudara ataupun apa, saya nggak pernah iri. Nah, ketika saya menikah dengan suamiku ini, memang dari saudara saya itu nggak ada yang suka karena apa? Karena suami saya nganggur kan waktu itu kan. Dan ketika saya berangkat ke Jakarta, dia di Jakarta waktu itu kan dia bilang oke lah saya ikut bun, saya mau nyari kerjaan gitu. Oh ya udah sabar ya nanti saya bilangin sama bos saya dulu yang itu kebetulan dia punya itu kan. Nah manakala itu saya ditelepon sama mama saya itu kan, kalau mama saya itu masuk rumah sakit, dia butuh biaya, otomatis mau nggak mau saya pulang. Saya izin sama suami saya kalau saya mau pulang hanya 1 malam PP, saya cuma nginep di jalan aja gitu kan. Tapi saya nggak bilang sama suami saya kalau saya mau apa namanya eh, ada masalah keuangan untuk rumah sakit seperti itu kan. Dan waktu itu saya pulang sore, nggak taunya paginya itu suami saya itu nyusul untuk pulang ke Purwokerto. Manakala saya balik lagi ke Jakarta, saya kaget, saya masuk ke kontrakan, barang-barang itu berhamburan, baju segala macam apa itu di lantai semua. Saya nggak mendapati suami saya, dia kemana saya nggak tahu. Saya berusaha untuk menghubungi saudara-saudaranya, mereka pada menutupi, hingga pada akhirnya eh, saya datang waktu itu, saya ngadep ke Pak Pendeta Joy waktu itu kan, orang Ambon dari Advent, saya bilang, Pak bisa nggak bantu saya doa gitu. Saya berdoa untuk gimana sih suami saya. Nah waktu itu saya udah mulai hamil 3 minggu kan. Karena saya takut dianya kemana dan handphonenya itu nggak di apa namanya nggak dinyalakan, dia hanya nitip tulis saya nggak betah di sini, saya belum bisa jadi suamimu yang baik, ya saya mohon maaf dan saya selalu merepotkan dirimu gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita, saya habis berdoa itu Bapak Pendeta itu bilang coba kamu pulang ke Purwokerto, carilah suamimu di sana, saya yakin dia di sana seperti itu kan. Dan waktu itu sebetulnya saya mau ikut pelayanan pelayanan ke daerah Malang waktu itu kan, tapi berhubung saya ada apa namanya ada masalah dengan suami, ya saya akhirnya pulang. Ketika saya walaupun ikut pelayanan itu saya masih menggunakan jilbab, jadi iman saya itu ibaratnya udah bercabang lah antara Allah sama Tuhan Yesus seperti itu. Tapi saya belum waktu itu belum menerima bersungguh-sungguh, itu belum. Hanya saya mencari kebenaran tentang Tuhan seperti apa kan, seperti itu kan. Nah, hingga pada akhirnya saya sampailah ternyata suami saya itu ada di tempat adiknya di bengkel, dia lagi ngecat mobil, dianya lagi ngerokok, saya datang, saya bilang sama suamiku kan, kenapa kamu pulang kamu nggak ngomong? Saya nggak pedulikan nggak apa sama suami saya kan. Nah, hingga pada akhirnya coba aku ngomong, aku dengerin lah. Waktu itu ada almarhum ibu mertua saya di dekatnya, ada adiknya juga lagi duduk di bengkel itu kan. Ada ibu mertua saya itu kan, tapi sekarang sudah almarhum. Eh, dia bilang ke saya, Dri, nggak usah bentak-bentak suamimu, nanya-nanya. Ya memang dia udah di sini, nggak betah mau ngapain seperti itu. Eh, saya bilang saya nggak bentak-bentak bu, saya cuma nanya gitu kan. Dan ketika itu saya bilang sama suamiku, jenengan punya uang nggak mas? Saya minta lah tambahin 10.000, saya pengen
ayam bakar. Mungkin karena namanya orang hamil lah ya, orang ngidam, saya pengen ayam bakar. Ternyata suami saya nggak dipeduli, suami saya nggak pedulikan, malah dianya sambil ngerokok, dia sambil minum alkohol, minum ciu ya, ciu cara cara orang sana kampung itu ciu itu kayak semacam apa namanya ya, minuman keras gitu kan, sama adik iparnya, sama kakaknya juga mereka pada minum-minum. Nah, minuman itu memang waktu itu saya taruh ketika suami saya lagi minum itu, saya ambil gelasnya, saya taruh, rokoknya juga saya matiin. Di situ dia marah. Dia marah ke saya diseret sama suami saya kaget. Jilbab saya diseret sama dianya, saya diseret, rambut saya sampai apa namanya ya, sampai rontok lah waktu itu kan, saya diseret, tangan saya itu saya dijeblesin, saya, saya dijeblesin waktu itu di tembok, dan ketika saya hamil itu kaki saya diinjak sama suami. Tak satu pun keluarga suami itu ada yang menolong, sama sekali nggak ada yang menolong sama sekali. Saya hanya bilang, Tuhan, kuatkan aku Tuhan, juga anak yang ada dalam kandungan ini Tuhan. Saya di KDRT sama dianya, sampai itu, sampai akhirnya saya pulang saya saya lari. Waktu itu saya nggak kepikiran yang namanya untuk lapor ke polisi, saya nggak kepikiran nggak apa. Saya hanya kepikiran perut saya itu sakit luar biasa. Saya pergi, saya lari. Eh, di situ ada tukang ojek, saya ikut, suami saya ngikutin kan waktu itu kan. Saya masuk di rumah sakit Margono, saya sempat pendarahan, tapi untungnya itu nggak mengalami keguguran. Tak ada respon sama sekali keluarga ataupun ibu mertua saya. Saya di KDRT sampai di rumah sakit. Suami saya karena dia penakut, dia minta maaf ke saya, jangan laporin saya ke polisi ya, jangan ini ya gitu. Saya hanya diem aja. Bahkan ketika waktu itu karena apa namanya ya, BPJS saya itu belum dibayarkan, bulan itu kan otomatis suruh bayar. Suami saya suruh bayar, ternyata dia sama sekali yang namanya nggak mau bayarin sama sekali, malah KTP saya dia gadekan untuk utang ke temennya itu di Purwokerto itu buat apa, buat membayar BPJS. Juga dia makan selama 4 hari saya mengalami pengobatan di rumah sakit Margono itu, dan dokter bilang ke saya, Bu, kenapa kok ini ada memar gitu. Tapi saya nggak bilang, saya hanya bilang saya jatuh dok gitu. Kalau mengingat itu ya hati saya sedih lah. Nah, karena waktu itu kan mungkin saya lapar, saya nggak saya pegang uang, tapi nggak ada yang disuruh. Saya nelpon lah sama mbak saya, kakak saya yang nomor 4. Dia kalau pagi itu anaknya itu ngasih saya makan di rumah sakit Margono itu, karena dia yang paling deket kan di Banyumas. Dianya itu mulai curiga kenapa anak ini masuk rumah sakit, dan ternyata kakak saya ini nanya ke dokter kenapa gitu. Oh, dia ada pendarahan kecil Bu, tapi apa namanya, nggak sampai nggak sampai yang namanya keguguran gitu kan. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saya keluar dari rumah sakit, saya pulang ke tempat orang tua saya. 2 hari setelah itu saya pun nggak cerita nggak apa sama orang tua kalau saya habis mengalami KDRT sama sama suami. Dan suami saya itu dia pulang, dia pulang ke tempat orang tuanya, karena waktu itu orang tuanya itu, ibunya itu terutama itu yang sering apa namanya, kalau segala sesuatu apa anaknya itu bukannya bagaimana gitu, malah enggak gitu kan. Nah, saya pulang, saya 1 hari di rumah, 1 malam saya berangkat lagi ke Jakarta. Dan waktu itu suami saya nyusul nyusul ke saya itu kan, dan dia nyusul saya ke Jakarta karena dia takut kan saya melaporkan ke polisi waktu itu kan. Nah, hingga hingga pada akhirnya ketika saya sering ikut pelayanan eh, di gereja, saya ikut belajaran tentang Kristenan. Waktu itu yang membimbing saya itu kan Bapak Miarso kan waktu itu dari Jatiasi gitu kan. Ternyata ternyata suami saya itu dia sering menjelek-jelekin saya dengan segala macam rupa omongan, ngatain saya itu dia dapat saya itu lonte dan segalanya, dan ya pokoknya nggak bagus-bagus lah gitu kan. Dan saya dibilang saya masuk Kristen ini, saya belajar Kristen ini karena saya kepengin kaya, karena saya hidup hidup itu nggak kepengin susah seperti itu. Nah, karena saya malu saya dijelekin dengan segala macam rupa, akhirnya saya nggak pernah
jaranglah sudah untuk ikut pelayanan di tempatnya Pak Miarso. Saya berpindah dari satu tempat, waktu di Serpong juga di BSD Serpong, Bethesda Ministry, itu pun sama saja suamiku selalu menjelek-jelekan. Saya sampai bilang, ya Tuhan, kenapa sih suamiku selalu menjelek-jelekan aku Tuhan? Saya bilang gitu. Walaupun saya waktu itu masih antara sholat, tapi sholat saya waktu itu sudah jarang karena saya juga sering ngikutin pelayanan-pelayanan kan. Saya mulai belajar dan belajar. Dan di bulan ke masuk usia kandungan anak saya yang ke 5 bulan, waktu itu suami saya itu belum juga kerja, makan apa saya yang ngurusin yang apa. Suami saya melakukan tindak KDRT lagi ke saya di waktu itu kalau nggak salah saya kerja pulang itu telat karena keretanya itu mengalami gangguan waktu itu kan. Dianya itu ke saya melempar pakai gelas waktu itu kan, dan sempat untung aja saya bisa menghindar waktu itu kan. Jadi setiap kali percekcokan dia selalunya marah dan marah seperti itu kan. Nah, hingga hingga pada akhirnya ketika Mas dia mendengar ibunya itu mulai jatuh sakit karena diabetes segala sesuatu apapun, dan ketika ibaratnya saya itu di keluarganya suami saya ini ibaratnya menantu yang nggak diharapkan lah seperti itu kan, karena mungkin karena saya dulunya saya janda, pikir dia saya punya masa lalu yang hitam lah seperti itu, menganggap saya yang negatif, dia selalu sungguhan ke saya kayak waktu itu, tapi saya nggak peduli sama sama omongan ataupun apa cercaan ataupun apa. Nah, di usia kandungan saya 6 bulan itu eh, ibu ibu mertua saya sakit-sakitan, saya pula sama suami saya yang selalu merawat dia sampai dianya meninggal. Beliau meninggal itu usia kandungan saya itu belum ada 7 bulan, 7 bulannya itu kurang 1 minggu. Pas malam ketiga apa namanya malam ketiga ibu mertua saya meninggal, saya mengalami kontraksi karena mungkin saya capek ngurusin ngurusin waktu itu ibu mertua di rumah sakit selama 3 hari 3 malam. Juga kematiannya saya kontraksi, saya mengalami pendarahan, saya minta pulang ke suami, saya dianterin suami hanya sampai rumah sakit. Suami balik lagi ke apa namanya ke Purwokerto, saya sendirian di Kebumen. Saya ngasih tahu ke orang tua bahwa saya mau melahirkan. Waktu itu kan mama saya kan, saya ngasih tahu ke mama saya sempat pulang sebentar, saya ngambil baju, saya ngambil peralatan untuk saya melahirkan. Dan saya nggak waktu itu saya nggak berpikiran kalau saya itu mau disesar kan, karena apa ternyata anaknya itu kakinya yang satu itu terlilit ari-ari usus, terus kaki di bawah, yang satunya lagi ketimpa ari-ari atau apalah kata dokter seperti itu di USG. Dan jam 4 sore waktu itu kan tanggal 22 22 April 2019 eh, dokter bilang nanti malam ibu harus operasi secepatnya, kalau ibu nggak operasi akan nggak bagus buat anak sama ibu sendiri gitu kan. Nah, saya mencoba hubungin suami saya, dia lebih berat untuk tahlilan orang tuanya ketimbang saya yang mau melahirkan. Akhirnya di jam 7 malam, waktu itu malam 23 April 2019, eh, saya disuruh tanda tangan mau operasi mau apa, saya tanda tanganin sendiri. Dan karena apa namanya eh, tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS, saya harus persediaan uang 4 juta waktu itu. Saya sudah bingung waktu itu kan. Saya hanya pasrah, siapa ya Tuhan yang akan menolong saya. Tuhan, saya yakin kamu pasti menolong di saat kesusahan hamba ini. Saya seperti itu, saya hanya minta kekuatan Tuhan, sebab Tuhan adalah Allahku, dia pasti menolongku. Setiap saya kegundahan, saya lagi kegelisahan, saya selalu ngomong seperti itu sampai berkali-kali. Dan ketika saya dalam ketakutan waktu itu kan, karena saya belum pernah yang namanya operasi, saya tanda tangan sendiri. Saya hanya berdoa, tutup bungkus dengan darah Yesus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah yang akan menolongku Tuhan. Saya seperti itu terus, hanya saya berdoa, saya pasrah. Kalau memang
Tuhan mau mengambil saya pasrah Tuhan. Saya seperti itu kan. Saya masuk ruang operasi waktu itu jam 8 malam, eh, operasi dilakukan, jam 9 kurang seperempat, puji Tuhan selesai, anak lahir, seorang anak laki-laki cuma 9 on, dan kebetulan anak saya lahir itu mengalami yang namanya kaki kanannya itu mengalami pembengkakan keras di pahanya, tulang pahanya sebelah kanan. Suami saya datang itu saya sudah melahirkan. Saya sendirian, saya ngubungin, saya belum sadar waktu itu. Setelah saya sadar, saya ngubungin kakak saya perempuan. Dia bilang saya nggak bisa untuk datang ke situ. Lah, suami saya namanya Firman. Lah, Firman kemana? Firman lagi tahlilan. Saya bilang gitu kan. Nanti dia datang. Saya bilang gitu kan. Ketika kakak saya bilang, sekarang kalau yang namanya mau nungguin, kamu punya uang apa enggak? Kamu harus bayar seperti itu kan. Ya karena terpaksa lah. Setiap kali saya sakit, saya baru kali itu. Kalau saya nggak mengeluarkan uang, baik saudara, teman, apa tetangga, nggak ada yang namanya menolong untuk saya menungguin saya waktu itu di rumah sakit saya itu. Dan puji Tuhan pula lah ya, mertua ibu almarhum ibu mertua kakak saya yang nomor 4 itu dianya begitu baik. Dia datang menungguin saya walaupun beliau udah tua, tapi dia seperti ke saya, ke anak saya sendiri, karena ibu mertua kakak saya itu kan. Nah, saya bilang sama suami saya, ternyata suami saya bilang, saya mau menungguin kamu, tapi saya belikan handphone, seperti itu. Saya mau karena saya mau Gojek, padahal apapun saya lakuin karena saya kepingin saya itu dibantu gitu kan. Saya belikan handphone suami saya, dan ketika saya bagian administrasi rumah sakit bilang, saya habis 3.800.000, sedangkan waktu itu saya hanya punya uang 1.500.000. Saya hanya berdoa, ya Tuhan, siapa orang yang akan menolongku Tuhan? Ya Tuhan, saya uang dari mana Tuhan? Saya begitu. Pagi harinya ada orang datang. Saya saya kenal dianya waktu itu kan hanya sepintas. Katanya dia habis nengok temennya yang sakit. Dia datang, dia bilang, kamu sama siapa gitu? Mana suamimu? Suamiku lagi ada di Purwokerto. Saya dikasih uang sama dianya di amplop. Terus saya dikasih uang, saya buka, ternyata uangnya 4 juta. Puji Tuhan saya bisa bayar. Dan saya pulang ke rumah. Waktu itu 3-4 hari saya di rumah sakit. Saya pulang, saya naik motor, di bonceng motor, nggak ada satupun sanak saudara ataupun keluarga saya yang bantu. Sampai ibaratnya mau namai anak itu pun, ya karena mungkin Tuhan Tuhan memang luar biasa lah ya. Eh, ada aja orang yang datang, yang bantu untuk ngasih baik uang ataupun apa, dan itu pun mama saya yang megang. Saya punya anak 2, yang punya anak 3, yang nomor 2, yang nomor 2, yang nomor 3 ini nggak pernah yang namanya itu beli yang namanya peralatan bayi, itu nggak pernah, hanya bekasan orang-orang, dikasih sama orang-orang. Bahkan saudara saya pun nggak ada yang namanya membelikan satu untuk anak saya pun nggak ada. Bahkan ketika Tuhan apa namanya dokter di rumah sakit itu 10 hari setelah itu saya kontrol, pembengkakan di kaki anak saya itu mulai membesar, membesar, membesar. Dokter menyarankan ke saya itu untuk merujuk ke rumah sakit Sarjito kan di Jogja kan. Nah, karena di rumah sakit Sarjito waktu itu peralatannya juga kurang, anak dilarikan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat kan, di Jakarta kan. Dan waktu itu saya nggak punya uang sedikit pun, sedangkan anak itu mengalami panas tinggi, sebentar turun, panas lagi turun, sampai akhirnya apa namanya, saya takut, saya menghadap ke dokter BPJS, dokter Pranowo. Di situ saya dikasih ongkos 500.000 sama beli tiket untuk berangkat ke Jakarta. Saya berangkatlah ke Jakarta sama suami saya, sama anak saya waktu itu kan yang gede. Anak saya yang gede itu ini apa, kerja kan. Saya tinggal waktu itu eh, di tempat saudara keponakan mama saya yang di daerah Cakung itu. Kami padahal waktu itu saya mau ke rumah sakit Cipto, kami nggak, namanya anak saya itu nggak dikasih alas, nggak dikasih apa, karena dia orang Salafi kan, Islamnya Salafi. Jadi saya memaklumilah dengan hal itu kan. Karena suami saya nggak tahan, dia pulang ke Purwokerto hanya mengantar saya sendiri. Saya sendirian sama anak waktu itu, sama anak yang gede. Kadang-kala saya bingung nggak itu. Saya sering tidur dari satu ke gereja, dan yang paling
waktu itu yang paling lama itu saya di gereja daerah Kelapa Gading lah, yang Mawar Saron atau apa itu, yang gerejanya gede banget. Saya ditolong oleh namanya Mama Sarah waktu itu kan. Saya tinggal di situ, saya sempat pernah diusir sama saat security-nya itu, padahal saya membawa anak sakit kan waktu itu kan. Sampai hingga akhirnya saya ketemulah, eh, walaupun keadaan saya nggak ada, anak saya sakit, saya tetap terus memuji ke Tuhan, bahwa Tuhan, hanya Engkau lah aku memohon Tuhan pertolonganmu. Ketika saya setiap kali saya menyebut Tuhan itu selalu ada aja keajaiban. Tetapi ketika saya sholat aja nggak ada satupun yang keajaiban itu datang. Hingga suatu hari ketika apa namanya, anak saya di usia umur 4 bulan sudah apa namanya, ikut eh, cek di laborat itu, Tuhan, apa, dokter itu bilang kalau anak saya itu kena pneumonia GDD, eh, apa namanya, dianya untuk itunya, telurnya itu yang di bawah itu naik di atas, harus operasi, dan juga dia pembengkakan jantung juga kan. Jadi di usia anak yang masih dini dia udah beberapa kali dioperasi. Di usia 7 bulan dia disunat dan operasi pneumonia 2 kali, dan di usia dianya 11 bulan Tuhan memvonis dianya itu kena leukemia gitu kan. Ketika anak umur 11 bulan itu, eh, dokter bilang anak saya leukemia, harus kemo, harus ini, hati saya sudah down. Padahal anak aja baru menjalani operasi pneumonia 2 kali, dan juga dia baru operasi hernia umbilikalis karena apa, pusernya itu bercabang dan keluar, dan setiap kali dia berdiri selalu ususnya itu keluar seperti itu. Dari berselangnya waktu, suami pun akhirnya datang ke saya. Waktu itu saya ditolong sama sepupu saya yang di Mabes Polri, namanya Mas Unggul. Dia banyak membantu lah ketika anak mau sunat, anak umur 7 bulan disunat, Mas Unggul pula yang itu, dan mencarikan kerjaan ke suami saya waktu itu kan, di Sinarmas Sudirman sebagai engineering. Cuman karena apa namanya ya, suami saya waktu itu terlalu lugu, terlalu terlalu ini, dianya itu dibodohin sama teman-temannya lah gitu kan. Padahal udah dibilang waktu itu sama Mas Unggul, kamu saya kerjakan sebagai engineering di Sinarmas, tolong bantu perawatan uh, untuk anak gitu kan. Tapi ya mungkin karena waktu itu anak saya yang gede juga udah kerja kan waktu itu, jadi SPG di itu. Tapi sama sekali yang namanya suami kadangkala kalau udah megang uang udah nggak inget yang namanya apapun gitu. Sampai suatu hari pernah terjadi pertengkaran, saya di KDRT pula, tengah malam jam 12 malam saya lari ke tempatnya Mas Unggul, dan saya memohon bantuannya. Dari situ saya pun nggak pernah yang namanya apa merasa punya dendam ataupun apa ke suami. Saya hanya bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Saya hanya seperti itu doang. Hingga berselangnya waktu, di usia anak 14, eh, menginjak 14 bulan, eh, dokter bilang secepatnya harus menjalankan kemo. Tapi saya bilang, adakah Tuhan alternatif lain supaya anak saya nggak kemo Tuhan? Ada. Dari orang tuanya, ibu sama bapaknya, ataupun dari saudaranya itu dites sumsum tulang belakang gitu kan. Saya bilang ke suami saya bilang, saya nggak mau karena saya kepingin hidup. Saya nggak mau sumsum saya itu didonorkan untuk anak seperti itu. Akhirnya pas saya sama anak saya yang gede dicek, kebetulan saya yang cocok. Akhirnya di usia 14 bulan itulah, eh, anak saya itu saya transparasikan sumsum tulang saya itu buat anak yang leukemia itu, karena pikir saya pernah hidup, saya pernah menjalani hari-hari, sedangkan anak saya itu belum pernah bahagia, belum pernah itu. Saya kepingin biarlah anak saya hidup, anak saya bisa melihat dunia ini seperti apa Tuhan. Saya saya hanya seperti itu. Dan ketika berjalannya waktu, habis transparasi itu, saya sudah sadar, anak saya belum sadar sama sekali. Anak saya belum sadar sama sekali. Saya bingung. Harusnya yang sudah sadar jam 5 pagi, ternyata anak saya belum sadar, anak saya mengalami koma. Saya telepon waktu itu sama Pastor Vincent yang di Harvest Academy itu, saya minta doa, beliau Zoom ke saya untuk mendoakan anak saya itu yang lagi keadaan koma habis transparasi. Ketika anak saya lagi koma itu, ada salah satu dokter
Cina itu, dia melihat ada sinar terang itu masuk ke tubuh anak saya. Dia bilang, oh Jesus, seperti itu. Oh, ini anak Tuhan. Saya bingung kan, oh ini anak Tuhan, apa maksudnya? Saya langsung bilang waktu itu kan, habis berdoa itu ada keajaiban Tuhan datang, anak saya sadar. 2 hari 2 malam anak saya nggak sadar. Puji Tuhan waktu itu anak saya sadar, dia manggil mama, mama gitu. Wah, alangkah bahagianya saya waktu itu kan. Padahal saya habis ditransparasi, rasanya masih nyeri, masih apa. Saya coba untuk menggendong, untuk apa gitu kan. Walaupun ini hingga hingga pada akhirnya ketika anak usia 22 bulan, Tuhan memanggil anak saya pas di ulang tahun saya 16 November. Waktu itu 2021, dan saya itu ketika anak saya mau meninggal waktu itu kan, dia cuma pertama kalinya sesak, saya nepo dianya, ternyata dia kejang. Saya bawa ke rumah sakit Cipto, sampai sana sudah nggak sadar. 2 malam anak saya koma waktu itu di umur 22 bulan itu. Saya sama suami sendirian cuma berdua di rumah sakit. Dilalah suami saya handphonenya dicuri orang sama dompetnya. Saya hanya megang cuma uang 300.000. Di malam waktu itu ketika saya terlelap tidur, waktu itu padahal hari pertama, hari kedua saya nggak bisa tidur. Ketika malam ketiga itu saya tertidur itu, saya dimimpikan itu saya melihat anak saya itu lagi lari-lari di taman yang indah sekali. Dia dia senyum, saya deketin, dia pergi. Pas jam 1 malam, saya ditelepon dari pihak rumah sakit Kiara waktu itu kan, gedung Kiara anak, karena waktu itu masih 2020 anak saya meninggal, saya lupa, maaf. Itu saya ditelepon kalau anak saya mengalami penurunan, eh, dan saya harus mencari darah secepatnya karena darahnya O+. Saya jam 1 malam, saya bangunin suami, dia nggak bangun-bangun juga. Saya seperti orang gila, saya lari ke PMI untuk mencari darah, dan puji Tuhan dapat. Jam 3 udah langsung didonorkan. Jam 5 pagi itu anak saya koma lagi. Dokter bilang mau dibiji jantung, minta izin ke saya bangunin ke suami saya, bangun ya, anak kita mengalami penurunan. Ketika saya melihat anak saya itu, dia ketika anak saya melihat di video call sama dokternya itu, saya udah beda lah anak saya, karena bibirnya itu udah hitam. Saat itu saya langsung telepon sama Pastor Vincent, sama yang lainnya, saya minta doa, dan saya cerita, malam itu saya dikasih lihat anak itu, eh, Pastor Vincent itu bilang, Bu, anak Wafik, nama anak saya kan Wafik, beliau bilang, dia sudah ada di surga, Bu. Ibu ikhlasan aja ya, Bu. Itulah yang terbaik buat anak ibu, karena dia itu adalah anak Tuhan, seperti itu. Pas di jam 6 pas di jam 6 pagi 16 November 2020 itulah anak saya meninggal. Tuhan memanggil saya ke surga. Saya nggak ada, ya, saya menangis, saya menjerit waktu itu karena COVID kan, gencar-gencarnya COVID kedua. Jam 8 pagi saya dikasih tahu sama pihak dokter supaya saya ditanya, anaknya mau dimakamin langsung di Pondok Rangon ya, Bu. Saya bilang, saya nggak mau anak saya ituin di COVID, karena anak saya bukan COVID, saya bilang gitu kan. Anak saya akan saya makamin di Kebumen. Pihak dokter sama pihak rumah sakit, perawat segala macam, dia bilang, nggak bisa, Bu. Kalau ibu mau membawa anak ibu harus nebus untuk biaya rumah sakit karena tidak tercover di BPJS. Harus bayar peti jenazah, disinfektan, formalin segala macam rupa. Pokoknya waktu itu 9.800.000, sedangkan saya hanya pegang uang 300.000. Dan manakala itu suami saya bilang, udah Bun, pasrah aja. Toh masih anak bayi, ngapain kita bawa pulang ke itu, kan nanti kita dapat bantuan. Dari situ saya menjerit, ya Tuhan, saya lagi nggak menjual anak saya. Saya langsung kayak orang gila. Saya di luar kesadaran saya bernyanyi lagu pujian sampai saya dibilang stres, saya dibilang gila sama sama anak saya, sama sama waktu itu ada saudara suami saya yang datang dari Tanah Abang, sama Pak D-nya itu. Saya dibilang gila karena saya menyebut-nyebut nama Yesus. Saya nyanyi lagu rohani, padahal saya nggak pintar nyanyi lagu rohani. Di luar kesadaran seperti datang sendiri. Waktu itu kan saya dikasih waktu 3 jam waktu itu sampai jam 11 siang. Kalau jam 11 siang saya nggak bisa itu anak, maka
anak saya nggak bisa dibawa pulang. Saya berdoa terus sama Tuhan. 30 menit setelah itu ada seorang laki-laki yang nelpon ke saya, dibilang, Mah, Mam, anak Wafik meninggal ya? Iya Pak, mau dikubur di mana? Di Kebumen. Saya bilang, Kebumen daerah mana ya, berapa kilo gitu. Terus saya ditanya, apa kesulitannya saya harus ini? Dan orang itu bilang ke saya, ya udah, bankmu apa Mandiri? Ya udah sekarang larilah kamu ke ATM Mandiri. Saya berlari ke ATM Mandiri, saya nggeret suami saya bilang, apa namanya? Apa sih maksudnya kamu nggeret-nggeret saya? Ini ada orang yang mau membantu kita. Wah, jangan-jangan laki-laki simpenan kamu gitu. Kamu nggak usah sungudun dulu. Yang penting anak kita bisa dibawa pulang. Saya bilang gitu kan. Ketika ketika itu saya udah di depan ATM, orang itu bilang, pencet ya Bu, pinnya 2564. Dia cuma bilang gitu doang. Saya ingat terus, saya suruh pencet pin 2564. Saya pencet, keluar uang 10 juta. Puji Tuhan banget, saya nggak tahu dari mana asalnya ketika itu, karena kebetulan Bank Mandirinya itu di dalam lobi rumah sakit Cipto itu. Suami saya itu penasaran kan, dikira saya itu dikasih dari laki-laki yang suka sama saya ataupun apa, dia selalu berpikiran negatif sama itu. Ketika saya print, ternyata nggak ada satu pun nama tertera di situ. Saya hanya bilang, ya Tuhan, apa mungkin ini pertolonganmu Tuhan? Saya bilang gitu. Tuhan, aku sekarang percaya Tuhan bahwa Engkau memang benar-benar ada, bahwa Engkau adalah ini. Detik hari ini pula Tuhan, di kematian anak saya, di tanggal kelahiran anak saya, ini adalah anugerah yang terindah yang Kau berikan Tuhan. Saya langsung buka jilbab. Detik itu pula saya sujud, Tuhan, hidup matiku aku berserah padamu Tuhan, karena Engkau lah juru selamatku Tuhan, karena Engkau lah yang selalu membantu aku. Saya bilang seperti itu. Sampai suami saya tetap waktu itu suami saya nggak percaya. Selang dari itulah banyak orang-orang yang menelpon ke saya, kasih bantuan. Ada yang kasih bantuan mobil ambulan datang sendiri. Terus tahu-tahu peti jenazah sudah ada yang bayarin. Orang ngasih makanan segala macam rupa sampai ke pemakaman. Manakala saya bilang ke saudara saya, anak saya meninggal, dia bilang, kamu jangan sekali-kali merepotkan orang tuamu ya, nanti mamamu yang udah tua disuruh pinjam-pinjam. Saya bilang, saya nggak akan merepotkan orang tua ataupun apa. Dan dari situ, saya terus berdoa, karena ini saya menerima Yesus dengan bersungguh hati. Karena ini pula aku bisa mewujudkan anakku untuk dimakamin di Kebumen. Sampai itu saya berjanji dalam diri saya itu, saya akan ibadah, saya akan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya ngomong ke suami, malah yang ada saya dikatain anjing, saya dikatain segala macam rupa. Hingga sampai di Kebumen, waktu itu, apa namanya, orang-orang sampai bingung, kok saya kalau di kampung itu dipanggilnya Indri kan. Indri itu kerja apa sih? Ini apa, kok bisa membawa anaknya di musim COVID seperti ini, dibawa pulang. Bahkan orang-orang yang namanya Tasya itu luar biasa banyak. Dan sampai di Kebumen waktu itu pas maghrib, dibawa dari Jakarta jam 1 siang sampai di itu, mau maghrib, nunggu maghrib sampai adzan isya, anak saya dimakamin. Dan waktu itu ketika anak saya dimakamin, karena pakai peti kan, nggak tahu, akhirnya dibuka, dia dimakamin secara muslim kan. Dan saat anak saya dimakamin, dimasukin ke liang lahat itu, ada air mercik keluar dari samping makam anak saya itu, baunya wangi. Orang-orang bilang seperti itu. Saya pun nggak tahu keajaiban apa yang ada saat itu. Pulalah ketika anak saya meninggal, dan anak saya meninggal, kami pisahan sama suami saya pulang ke Purwokerto. Saya melanjutkan lagi ke Jakarta untuk mengurusi semuanya itu. Dan dari situ, semenjak anak saya meninggal, saya mulai belajar tentang firman Tuhan. Saya sering membaca Alkitab, saya sering belajar dari satu ini ke satu ini. Tapi dari situ, saya hanya, tekad saya cuma satu. Saya waktu itu ketika anak saya meninggal, saya disuruh bercerai lagi sama orang tua saya, sama saudara saya, siapa yang lainnya kan. Tapi saya bilang, saya hanya menuruti waktu itu kan, karena saya juga kalau ingat kejadian yang masa lalu ya, bisa dibilang saya sakit hati. Tapi
Tapi saya kembalikan lagi kan, saya kembalikan lagi, saya udah jadi orang Kristen, saya nggak boleh membenci, saya nggak boleh ada dendam ataupun apa, tapi saya harus mengampuni dan memaafkan. Saya hanya memohon sama Tuhan itu cuma satu, jamah hati suami saya Tuhan, supaya dia bisa menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Hanya itu saja yang setiap hari saya berdoa. Walaupun saya dari satu tempat ke tempat sama suami saya itu dijelek-jelekin segala macam rupa. Dalam 1 tahun kemarin itu kan 2011 2022 itu akhirnya ketika awal 2022 9 Januari anak saya yang nomor 1 mau nikah, tak satu pun sanak saudara saya itu yang mau membantu, bahkan bahkan suami saya aja nggak ada yang datang. Tapi berkat Tuhan pula, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan jamalah hati orang-orang Tuhan, supaya mereka itu punya kasih ke aku sama ke anakku Tuhan, dan lancarkanlah acara pernikahan anak saya Tuhan. Saya hanya berdoa terus, dan saya cuma punya prinsip dua, Tuhan adalah Allahku dan Tuhan adalah penolongku. Itu aja yang selalu menjadi ini di dalam hati saya gitu kan. Dan puji Tuhan pula, walaupun sanak saudara saya nggak ada yang apa namanya nggak suka ketika hajatan saya hanya mengundang tamu 150 orang, tapi yang datang lebih dari itu. Bahkan banyak amplop orang-orang yang menyumbang itu hanya ditulisnya hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan semua. Saya sampai nangis ya Tuhan, sampai orang-orang kampung di saya itu sampai heran, kok bisa sih ya Indri tamunya luar biasa banyak. Dan dari berbagai gereja yang mengenal saya, bahkan ada yang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Jogja, dari mana aja yang saya waktu itu sering ikut pelayanan kan, mereka pun datang ke tempat saya kan di Kebumen itu. Itulah, dari situlah saya semakin meyakini dengan adanya bahwa benar-benar Tuhan itu luar biasa. Tapi saya nggak cerita sama siapapun orang, sama saudaraku, sama siapapun orang kalau saya itu menerima Yesus. Saya nggak cerita sama Bapak. Mungkin sekarang inilah mereka akan terbuka hatinya kalau saya betul-betul udah menerima Yesus 100% lah di channel ini. Mungkin nanti kalau ada yang melihat, dan pasti saya akan dapat percercaan apapun. Ketika saya selesai hajatan anak saya 9 Januari 2022, di tanggal 22 Januari 2022, saya mengantarkan anak saya ke Bandung karena suaminya kerja di Bandung, dan waktu itu suami saya itu menghubungi saya, Bun, saya minta maaf, saya akan memperbaiki rumah tangga sama kamu kayak gitu kan. Akan tetapi waktu itu karena saya tinggal di Citayam dan suami saya itu apa namanya, dianya waktu itu bikin huru-hara WA ke semua orang tentang saya karena saya masuk Kristen. Akhirnya saya dicaci, dicela segala macam rupa sama tetangga saya waktu itu di Citayam. Akhirnya saya pindahlah ke Depok. Dan ketika ketika 2022 itu di awal Februari itu, saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, saya harus kemana Tuhan supaya saya bisa tumbuh keimanan saya Tuhan. Di suatu malam ketika itu Tuhan mengasih mimpi ke saya dikasih lihat rumah besar berwarna ungu. Apa namanya? Carilah, inilah rumahmu. Nah, carilah rumah ini. Disitulah kau akan tumbuh. Dan disitulah kau akan ketemu orang-orang yang bisa membimbingmu kayak gitu kan. Nah, puji Tuhan, pencarian saya selama ini saya melihat ternyata rumah ungu itu adalah GBI Rayon 9 Depok waktu itu kan. Dan disitulah ketika saya mulai ibadah khusyuk di GBI Rayon 9, karena suami saya itu orangnya itu yang koar-koar kayak orang-orang tentang itu, akhirnya saya kerjaan, saya nggak ada, itu nggak ada. Hingga suatu ketika saya ibadah pun, saya berjalan 3 kilometer dari Beji ke GBI Rayon 9 Depok itu sekitar 3 kilometer lah. Saya ibadah itu saya selalu berjalan kaki terus karena saya nggak punya uang sama sekali. Tapi saya nggak pernah yang namanya mengeluh ataupun meminta ke orang. Saya berjalan, suami saya kadang-kala sering ikutkan, dan hingga suatu ketika saya habis ibadah itu, suami saya kan sering namanya menunggunya itu kan di depan gerbang. Ada salah satu pendeta yang namanya Pendeta Yance. Dia menghampiri saya, Bu Penny, kamu sama siapa? Sama saya sama suami Pak, gitu kan. Mana suamimu itu gitu kan. Manakala itu sekali dua kali suami saya belum belum sama sekali kalau disuruh untuk masuk ke gereja belum itu. Tapi ketika
itu ketika suami saya lagi duduk itu, dia bangun, saya melihat, ya kok itu pantatmu ada darahnya kayak gitu kan. Iya gitu kan. Ternyata apa namanya, suami saya itu mengidap ambien seibu jari, segini keluar. Terus kadang-kala juga dia mengalami kecemasan, dia juga sinusitis, eh, apa namanya, mungkin dianya juga gejala jantung kan, suka dingin, kaki sama telapak tangan kaki sama itu, saya bilang ke dianya, kau percaya nggak Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu? Saya bilang gitu. Lah mana mungkin kata gitu. Kalau memang Tuhan Yesus itu benar menyembuhkan aku aku akan mengimani, aku mau menerimanya pun. Dia bilang gitu. Yang penting saya sembuh. Seperti itu kan. Akhirnya saya bilang, oke, okay, saya kalau waktu itu ke Pendeta Yance, beliau bilang jam 4 sore bisa datang ke Bu Penny, waktu itu hari Kamis kan. Saya datang sama suami saya didoain beberapa kali. Uh, Terus kami ngikutin komsel, ngikutin kul di GBI Rayon 9 itu Depok. Selama 6 bulan kami ibadah di situ. Pas di 6 bulan itu pula suami saya terjamah. Waktu itu saya dan suami itu tinggal di daerah Kemiri Muka, belakang apa namanya, stasiun Depok Baru. Di situ sempat, karena keadaan saya waktu itu nggak kerja, ya akibat suami pula lah ya yang sering keluar-keluar, saya nggak ada kerjaan nggak apa, suami saya nggak kerja, kami sempat 10 hari itu kami nggak makan sama sekali, hanya ketemu air putih doang. Saya hanya berdoa dan berdoa terus. Bahkan ketika Bapak Pendeta selalu nanya ke saya, Bu Penny nggak punya apa, saya nggak mau, saya bilang, saya selalu ingat jangan suka mengandalkan Tuhan. Saya selalu ingat apa kata Ibu Desra, Bu Desra Ministry selalu bilang ke saya, kalau ada segala sesuatu apa, jangan suka meminta, tapi kamu berdoalah terus ke Tuhan, andalkan Tuhan. Saya hanya itu. Walaupun suami saya bilang, cobalah kamu minta ke siapa yang kamu kenal. Biasanya orang itu akan berbelas kasih ke kamu kan, kamu ngasih. Tapi omongan suami itu saya abaikan. Saya hanya berdoa, berdoa, dan berdoa. 10 hari di malam ke-10 itu, kami nggak makan, hanya ketemu air putih. Waktu itu juga kontrakan kami telat. Saya mengajak suami saya untuk berdoa di TDRP kan, Taman Doa Rumah Pengorbanan, Bait Salomo di dekat GBI Rayon 9 itu pula. Ketika di malam ke-10-nya itu jam 11 malam, saya ditelepon oleh salah satu dari Alfa Midi. Beliau bilang, uh, kakak itu bilang, Ibu dengan Ibu Penny ya gitu kan. Oh iya Mbak, dari mana ya Kak? Gitu. Oh ya Bu, saya dari Alfa Midi Bu. Dari toko Ridwan Rais. Bu, saya mau nganterin belanjaan Bu. Posisinya di mana ya Bu? Ibu tinggal seperti itu kan. Saya bingung, padahal saya nggak punya uang, saya nggak punya apa, saya juga nggak belanja, nggak apa. Saya bilang sama suami saya, waktu itu suami saya lagi ngobrol kan sama tetangga kan, dia lagi numpang ngerokok sama tetangga gitu kan. Saya bilang, ya, nih, kok ada orang telepon? Dia bilang, katanya saya itu apa namanya? Saya itu belanja kan, saya nggak punya uang ya. Saya bilang gitu. Nah, ya udah, coba kamu lihat. Saya minta stroke, ternyata itu udah lunas. Habis sekitar 380.000, ada sembako, ada rokok, ada segala macam rupa gitu kan. Eh, saya saya kayak mimpi, kayak apa? Siapa sih yang ngasih? Nggak ada yang namanya itu. Sampai suami saya, ya mungkin karena ini Tuhan Bun, dia bilang gitu kan. Iya mungkin juga ya, saya berdoa ya Tuhan, makasih Tuhan, Engkau turunkan malaikatmu untuk menolong kami Tuhan, dan kami bisa makan. Kami bersyukur sekali waktu itu kan. Dan ketika kami paginya itu berangkat ke TDRP, Taman Doa Rumah Pengorbanan Bait Salomo, itu ketika saya sama suami itu diusir dari kontrakan, kami nggak bisa bayar, di satu jam 12 malam ketika saya habis berdoa di goa itu, saya mendengar kayak ada orang yang bilang, dia bilang, bangkit nak, berkatmu ada di depan Bait Salomo. Saya tengok kanan kiri nggak ada orang, saya lari. Waktu itu di depan Bait Salomo itu masih ada orang ngobrol. Disitulah saya ketemu yang namanya Mama Tessa. Saya cerita, saya apa kan, dia nanya apa permasalahannya, saya cerita segala sesuatunya. Tiba-tiba ada orang Iran namanya Javid, dan dia membantu saya dari dikasih sama temannya Pak Antonius itu, saya disuruh bayar kontrakan. Puji Tuhan pula, itulah. Dan dari situlah ketika 2 hari saya pulang dari Bait Salomo TDRP itu, saya habis berdoa, saya ke tempat saudara saya yang di Beji, ke tempat kom saya itu. Padahal kami itu bukan mau meminta uang ataupun mau meminta bantu apapun, kami hanya mau minta
apa ada kerjaan buat suami saya. Ternyata kami diusir, kami itu sama istrinya. Di tengah perjalanan saya menangis. Ya Tuhan, ternyata ikut Engkau itu tidak semudah ya Tuhan, yang saya bayangkan seperti itu kan. Hingga pada akhirnya ketika di pertengah jalan, suami saya nemu uang 50.000. Dia duduk, dia bilang ke saya, Bun, aku nemu uang 50.000. Ayo belikan bakso lah, aku pengen sama beli rokok ya, dia bilang gitu kan. Ya udah beli satu aja. Saat saya lagi saat kami lagi menunggu penjual bakso itu membungkuskan bakso, suami saya bilang gini, Bun, saya menerima Yesus, Bun. Saya sudah sembuh, cuman dari kemarin saya belum mau itu. Hati saya kayak bergetar gitu kan, ya Tuhan, apa ini benar apa ya Tuhan, yang apa benar kamu ya yang kamu bilang gitu kan. Dan puji Tuhan pula lah, saat itu pula suami saya cerita apa yang dia dialaminya. Dan selang waktu itu kami akhirnya menerima lah, apa namanya, puji Tuhan suami saya itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan penantian saya selama 5 tahun ini saya terjawab, suami saya terjamah. Dan di 14 Agustus 2022 kami dibaptis di GPI Rayun 9 Depok. Dan dari persalahnya itu banyak sekali, tidak semudah apa yang dibayangkan sama suami juga saya itu. Banyak sekali kami mengalami pencobaan-pencobaan, tapi puji Tuhan kami bisa melaluinya ya, walaupun harus dicemooh, harus diapa, harus dibully, harus diapa segala macam rupa. Dan waktu itu suami saya bilang, Tuhan, Bun, apakah Tuhan bisa mengasih pekerjaan sama saya ya? Saya bilang, pasti Tuhan pasti bisa mengasih pekerjaan ke saya ya. Suami saya bilang, ya semoga aja. Kalau berdoa jangan semoga ya, itu nggak bagus. Tapi yakin, percaya, saya bilang gitu kan. Akhirnya suami saya pun mengikuti apa katakan saya aja. Dan puji Tuhan pula lah, suami saya mendapatkan kerjaan. Manakala itu saya kerja momong anak kan di pekerjaan yang sekarang ini. Dan singkat cerita, suami saya kerja di Balikpapan ini berkat Bu Sari waktu itu kan HRD di PT FAO Truk Gaya Makmur Mobil Cengkareng. Nah, karena waktu itu suami saya nggak berpengalaman, baru 1 minggu kerja di situ, dia ternyata mengisi formnya itu untuk karyawan tetap Balikpapan. Ya mungkin semuanya ini sudah jadi rencana Tuhan untuk kami tinggal di Balikpapan ini. Baru berselangnya waktu mau baru 1 bulan suami saya dibaptis waktu itu, suami saya dipindahkan ke Balikpapan. Dan sebelum suami saya dipindahkan ke Balikpapan itu pun ada pencobaan, yang ujian yang harus kami lalui itu ada kerikil-kerikil kecil lah, di mana saat 21 September itu suami saya mau berangkat ke Balikpapan di tanggal 20 September 2022, manakala saya kerja di Busari karena punggung saya kambuh, karena selama saya diambil tulang sumsumnya, saya belum pernah kontrol sekalipun sampai detik hari ini. Karena apa? Karena saya belum bisa bayar BPJS. Dan waktu itu saya bekerja itu nyuci gosok, juga kerja di Redos di tempatnya Pak Atrof Kusuma. Beliau dulu itu, saya pikir saya bisa apa namanya, bisa membayar BPJS untuk nyicil supaya saya bisa kontrol lagi ke dokter. Tetapi ketika saya dapat gaji, ada aja yang harus saya ini untuk bayar anak sekolah dan lain sebagainya. Karena selama ini saya punya anak, saya berpikir sendiri, saya mikir sendiri untuk semuanya, untuk sekolah anak saya sendiri yang nyari, nggak ada sama sekali orang yang membantu. Dari situlah saya hanya bilang, saya hanya yakin Tuhan pasti memberi kesembuhan ke saya. Saya pasti yakin, saya nggak memikirkan namanya saya untuk ke dokter lagi. Saya seperti itu, saya hanya pasrah, Tuhan pasti sembuhkan. Sampai saya pas, ketika saya nggak, tanggal 20 September itu saya benar-benar nggak bisa jalan waktu itu, sedangkan tanggal 21 September suami saya mau berangkat Balikpapan. Saya periksa ke salah satu klinik di situ, ada orang baik lah di depan kontrakan itu yang ngasih saya uang 200.000 untuk periksa saya sampai dibilang sama dokternya itu, waktu itu di daerah Depok itu, saya dibilang, Bu, Ibu harus kontrol ke apa namanya, ke rumah sakit untuk ini. Ibu punya BPJS kan, gitu kan? Saya bilang saya punya, tapi saya bilang kalau
BPJS saya selama 2 tahun ini belum pernah saya bayar, sehingga saya nggak bilang nggak apa, karena saya nggak mau nanti dikira saya minta ataupun apa. Oh iya Pak, Bu, besok saya akan kontrol ke rumah sakit. Saya hanya bilang seperti itu doang. Dan ketika suami saya mau berangkat ke itu, ternyata di tanggal 20 itu karena saya nggak berangkat kerja di tempatnya Bu Sari untuk masuk anaknya, Bu Sari bilang katanya suami saya nggak jadi diberangkatkan di Balikpapan. Dia disuruh berputar balik, tapi feeling saya bilang, jika memang Tuhan menghendaki dan itu udah jadi berkatmu ya, kamu pasti akan berangkat ke Balikpapan. Dan puji Tuhan pula lah, suami saya bisa berangkat ke Balikpapan ini, dan dari situ pula waktu itu apa namanya, suami saya itu juga udah mulai tumbuh rasa kasih, rasa perhatian ke saya, sama mama saya, sama anak-anak saya. Bahkan dia yang tadinya selalu omongannya nggak karuan ke saya, walaupun kadang dia bilang ya walaupun suami saya kerja, saya hanya dijatah 700.000 sebulan, dan untuk bayar kontrakan saya pun syukuri aja dengan apa yang ada. Dan puji Tuhan pula lah, saya nggak mau ribut-ribut segala macam lah untuk ini itu. Makanya biarlah nanti tangan Tuhan aja yang bekerja. Apa yang terbaik akan Tuhan kasih ke saya. Karena saya sekarang ini nggak mau yang adanya keributan ataupun apa. Saya hanya berdoa, saya sama anak-anak sama suami saya itu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat untuk hidup kami ini. Dan dari situlah puji Tuhan pula di sini ini pun kami mengalami banyak tantangan, sekalipun kadang-kala itu pun, tapi saya nggak bersurut hati lah kayak gitu kan. Saya selalu bilang ke suami kalau yang namanya ikut Tuhan itu nggak semudah seperti membalikan telapak tangan. Dan orang bilang dikira ikut Tuhan itu kepengen kaya, kepengen hidupnya senang, itu semuanya itu salah. Ikut Tuhan itu kita harus mengalami banyak pencobaan, ujian, dan segala macam rupa. Sampai kemarin terakhir, eh, karena kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pengen tahu ya, puji Tuhan walaupun saya hanya dikasih uang 700.000 sama suami untuk makan 1 bulan, dan untuk masalah anak sekolah apapun saya memikirkan sendiri. Puji Tuhan pula ada selalu berkat Tuhan. Hanya saja yang kadang-kala yang sampai detik hari ini saya sedih itu ke saudara saya, itu ke saya itu memanggilnya asu, celeng, gitu, anjing atau babi. Terus menerus seperti itu hingga akhirnya saya diblokir. Dan terakhir kemarin anak eh, tetangga saya bilang kan, sama anak saya sama kakak ipar saya bilang, In, kamu sabar ya, katanya besok apa mau dibagi untuk tanahnya mama, mumpung mama masih hidup, karena mama saya umur 85 tahun. Dia bilang kamu nggak akan dapat warisan karena kamu selama ini selalu merepotkan orang tua nitipin anak. Saya bilang saya nggak butuh itu. Tuhan Maha Kaya, saya pasti bisa makan, saya pasti bisa hidup, saya masih bisa bertempat tinggal di sini. Selagi saya yakin Tuhan pasti akan menolong saya hanya bilang gitu, saya nggak membutuhkan warisan itu. Dan hingga pada akhirnya, ya begitulah cerita saya, dan saya benar-benar apa sekarang ini kepingin di balik papan ini, karena cita-cita saya punya cita-cita, saya masuk Kristen ini, saya menerima Yesus ini, saya kepingin bukan cuma jadi jemaat yang hanya numpang duduk, tapi setidaknya saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Itu yang saya cita-citakan. Saya selalu bilang seperti itu. Dan saya nggak meminta apapun. Dan setiap apapun saya selalu bilang sama suami saya di yang sekarang ini lagi ada di Sangatta, di Kutai Timur, saya selalu bilang ke dianya, kalau kamu lagi gelisah, kamu lagi apa, kamu jangan selalu bilang kenapa sih ikut Kristen seperti ini, kamu jangan bilang seperti itu. Kamu hanya berdoa, sebab Tuhan adalah Allahku, dia akan menolongku. Sekalipun Allah tidak menolong dan tidak mendengarkan dengan doa kita, tapi kamu yakin dia tetap Allahmu, saya bilang gitu ke suami saya kan. Sekalipun Tuhan tidak menolongmu, dia tetap Allahmu. Dan segala sesuatu apapun, kita harus mensyukuri segala apa yang ada. Dan yakin kita, kalau kita mensyukuri semuanya, kita akan ada kedamaian.
Saya hanya selalu dalam diri saya menanamkan ke diri saya sama suami sekarang ini seperti itu kan, karena kan kita di firman itu kan kita itu harus ada kasih seperti itu. Nah, hanya itulah kesaksian dari saya. Ya, semoga aja bermanfaat untuk semuanya dan saya hanya bisa berdoa suatu hari nanti anak-anak saya, saudara-saudara saya juga terjamah hatinya dan bisa menerima bahwa Yesus itu sebagai juru selamat. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa kesaksian ibu ini. Yesus datang menyelamatkan dia dan akhirnya saat ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Semoga kesaksiannya memberi kekuatan bagi kita, memberi semangat supaya kita juga akan semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.